Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, salam syahdu buat pecinta Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Selamat pada kesempatan kali ini kita akan menyelamatkan keris pusaka dari efek warangan kimia. Ini terakhir, ini kalau kirimnya videonya netralan keris wow guys. Terus mau ini diwarang kimia roboh dadane tidak. Oh raket. Ini kok aku kira mau raket ya. Mengenai bagaimana menyelamatkan sebilah pusaka atau keris pusaka dari efek warangan kimia, ya tentunya jika sebagai subscriber juga yang mengikuti tayangan Rumah Keris Salatiga tahu resepnya, yaitu direndam dengan kapur sirih. Kapur sirih yang putih seperti susu seperti ini nanti bisa berubah menjadi coklat, bahkan ada yang sampai hitam. Nah, karena menyerap atau menetralkan kadar-kadar kimia yang ada pada bilah keris. Jadi memang hal ini sangat penting sekali untuk menghilangkan atau menghapus warangan-warangan lama ini, apalagi warangan kimia. Perlu diadakan penetralan dengan kapur sirih. Nah, kapur sirih ini merupakan kapur yang sudah mati sehingga lebih mudah menyerap efek-efek kimia. Nah, ini suatu ilmu warisan leluhur. Hal ini kelihatannya simpel tapi nggak simpel. Sebenarnya hal ini sangat penting. Kalau langsung mutih, wah justru bikin bilah itu makin keragas, pinggir-pinggirnya nanti gripil-gripil nanti. Jadi perlu dinetralkan. Kecuali yang belum pernah diwarangi sama sekali tidak perlu dinetralkan seperti ini. Jadi penetralan itu kapur sirih dimasukkan ke gawangan, dikasih air, yang jelas air bersih. Nanti diaduk-aduk, setelah diaduk-aduk baru kerisnya dimasukkan, gitu saja. Nanti setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali atau 5 hari, monggo fleksibel, itu nanti dicek. Nah, kalau sudah benar-benar dinetralkan, itu kadar-kadar kimia pun juga akan keluar. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini lihat aja, kapurnya saja sudah sampai seperti itu. Ini efek-efek kimia dari warangan-warangan dengan kadar asam tinggi, yaitu menggunakan warangan kimia seperti itu, sampai hijaunya hijau seperti itu. Nah, ini apalagi dilihat, ini efek warangan kimia. Kalau pusaka seperti ini tidak diselamatkan, ya bisa hancur nanti. Jadi nguri-nguri itu juga merawat dengan perawatan yang benar. Tidak menyalahkan, karena banyak orang yang pengen belajar mewarangi tapi bukan belajar mewarangi, belajar merusak keris sebenarnya. Karena semua orang itu bisa mewarangi, tapi tidak semua orang bisa jadi pewarang. Jadi pewarang itu pewarang yang benar-benar, yaitu menggunakan cara yang alami sesuai dengan tradisi leluhur kita. Jika cuma sekedar hanya bisa mewarangi, semua orang pun bisa. Cukup membeli warangan kimia untuk membersihkan, nah, tidak perlu dengan cara dinetralkan, mungkin dengan air kelapa basi, nggak perlu. Langsung aja sikat dengan HCl atau air aki. Semonggo, intinya zat-zat yang bisa langsung membersihkan karat dengan cara cepat. Setelah itu baru masuk ke warangan kimia. Tunggu sebentar aja langsung jadi, bahkan langsung ngebior. Hal ini yang disukai teman-teman. Kenapa? Ketidaktahuannya. Karena dia pengen bisa mewarangi, bahkan tidak tahu apa itu arsenik, itu nggak tahu. Arsenik itu zat yang beracun. Sudah meresap ke tubuh, ya lama-kelamaan ya innalillah, seperti itu. Makanya cara yang alami itu hal yang dianjurkan untuk perawatan pusaka dengan kadar asam rendah, bukan asam tinggi. Jadi orang pengen belajar mewarangi dengan cara alami itu butuh proses.
melihat step by step di Omah Kris juga bisa, tetapi juga butuh praktek. Jika ada hal yang ditanyakan ya bisa kontak. Namanya belajar itu juga butuh bimbingan. Apalagi mau silaturahmi ya silakan. Ilmu itu juga mahal harganya. Saya ungkap di channel saya ini, tujuan saya apa? Karena melihat keprihatinan, prihatin ya, karena keris-keris warisan leluhur ini banyak yang rusak. Karena sekarang ini banyak generasi-generasi yang justru generasi perusak, bukan nguri-nguri. Disayang sekali. Pusaka-pusaka sepuh bisa hancur lama-lama. Makanya saya ngomong, semua keris orang yang mau hancur mau apa silakan, yang penting keris saya atau koleksi saya itu utuh semua. Juga keris-keris dari pelanggan saya atau teman-teman subscriber yang mau warangi seperti itu. Karena kita ini pengen agar pusaka-pusaka leluhur kita itu juga awet, terjaga. Jadi mau belajar ya butuh proses, butuh kesabaran, kecerdasan kita lah, akal kita, logika kita juga dipakai, bukan ilmu pengawuran. Monggo yang menyukai tayangan ini bisa diklik like-nya atau gambar jempolnya, yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya. Jangan lupa diklik gambar loncengnya untuk mengikuti tayangan terupdate dari Omah Kris Salatiga. Karena dukungan teman-teman membuat channel ini makin berkembang. Teman-teman tahu sendiri, lihat kapur sirih yang putih bersih bisa jadi coklat, bahkan ada yang sampai ke hitam-hitaman. Itu karena kesatuan warangan-warangan dengan kadar asam tinggi atau warangan kimia. Kita netralkan seperti ini agar apa? Zat-zat kimia yang kadar asam tinggi ini sudah keluar sampai hitam seperti itu. Itu hitam bukan karena apa? Karena efek dari warangan kimia. Ini butuh direndam lagi sampai harus benar-benar bersih. Setelah itu baru masuk ke tahap mutih. Seperti itu. Baru tahap mewarangi. Nah, nanti kita akan ungkap juga bagaimana meracik batu warangan. Nah, tunggu waktunya karena kita bahas step by step. Nanti juga akan ada waktunya. Yang penting sabar karena saya sendiri juga sibuk. Semoga tayangan ini bermanfaat. Rahayu. Omah Kris Salatiga, buka Google, ketik Omah Kris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Kris Salatiga.